ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. يقول تعالى بكتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسلمين sidang Jumat yang dimuliakan Allah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tiada terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan nikmat sejati anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di kehidupan dunia ini. Kemudian talbos salawat tering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah adalah kitab suci Al-Quran, kitab yang paling mulia, kitab yang paling sempurna yang Allah turunkan ke muka bumi ini, yang melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan di dalam Al-Quran ada satu ayat yang paling mulia, ada satu ayat yang paling agung. Walaupun kita yakini semua ayat di dalam Al-Quran mulia dan agung, tapi ada yang termulia, ada yang teragung, yang paling mulia dan paling agung. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Mundir, hal alimta ayya ayatil fi kitabillahi a'zam? Faqala Allahu rasuluhu a'lam. Wa qala ya Abal Mundir, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam? Faqala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm ila akhirih. Suatu saat baginda Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang paling alim tentang Al-Quran, ditanya oleh Rasulullah SAW,
Wahai Abal Mundir, gerangan apakah engkau tahu ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala? Awalnya dia menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu tentunya. Diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Rasulullah tahu bahwasanya Ubay bin Ka'ab itu paham dan mengerti apa yang ditanya oleh Rasulullah SAW. Wahai Abal Mundir, ayat apa yang di dalam Al-Quran paling agung dan paling mulia? Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Ayat kursi. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ayat kursi. Ayat yang kita hafal sedari kecil. Mungkin dari 4-5 tahun orang tua kita telah mengajarkan kepada kita, mentalkinkan kepada kita, sehingga dia termasuk ayat yang pertama-tama kita hafal sedari dini. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam hadis tersebut baginda Rasulullah menyebutkan ayat tersebut adalah ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia. Gerangan apa sebabnya? Tiada lain dikarenakan kandungan-kandungan yang tersebut dan termaktub di dalam ayat kursi tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tiada ayat di dalam Al-Quran yang Allah turunkan untuk tidak kita tadabburi, untuk tidak kita pahami. Semuanya Allah perintahkan untuk kita pahami. Semuanya Allah perintahkan untuk kita hayati dan tadabburi. Dan Allah cela orang-orang yang tidak menghayati apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Apakah kiranya mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak mengambil pelajaran daripada Al-Quran? Ataukah di hati-hati mereka ada kunci-kunci yang membelenggu sehingga hati mereka tidak memahami apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran? Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan kandungan yang terkandung di dalam ayat kursi, wajarlah kalau sekiranya ayat kursi dikatakan ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Artinya ayat kursi ayat yang paling layak untuk kita tadabburi, untuk kita pahami, untuk kita hayati, dan untuk kita amalkan. Baik amalan lahiriah maupun amalan batiniyah yang menumbuhkan kekuatan Islam dan kekuatan iman di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan dari pangkal ayat sampai ujung ayat, semuanya tentang tauhid. Semuanya tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Argumentasi tauhid. Kenapa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi semata? Kenapa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk dipuja dan dipuji? Kenapa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk ditakuti? Kenapa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak untuk diharapkan rahmat dan kasih sayangnya? Yang seorang hamba layak untuk minta perlindungan kepadanya saja. Yang seorang hamba hanya layak untuk meminta keberuntungan kepadanya saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, zat yang tidak berhak untuk diibadahi kecuali Dia saja. Dan apabila ada peribadatan kepada selainnya, maka peribadatan tersebut pasti dengan kebatilan. Dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian dikarenakan hanya Allah yang hak, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Adapun yang diibadahi selain Allah pasti dengan kebatilan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka sangat layak untuk kita pahami ayat tersebut,
untuk kita tadabburi ayat tersebut, untuk kita ambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian. Ayat yang setiap saat kita baca setelah selesai sholat, yang kata baginda Rasulullah SAW, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian apabila dia membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Ayat yang setiap hendak tidur kita baca, ayat yang setiap pagi dan petang kita juga baca. Sehingga sangat wajar kalau kiranya Rasulullah SAW mengatakan ayat ini ayat yang paling agung. Bukan cuma sekedar untuk mengusir setan, ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tapi nilai-nilai luhur, nilai-nilai agung yang hendaknya kita petik, pelajari dan amalkan dalam kehidupan keseharian. Allah sebutkan 10 argumentasi tauhid di dalam ayat kursi. Kenapa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi? Pertama, Allah sebutkan huwal hayyul qayyum. Allah yang maha sempurna kehidupannya. Sumber kehidupan dari Dia. Tidak ada makhluk yang hidup melainkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala la awwala lahu, yang tiada awal dan tiada akhir, yang sarmadi lagi abadi, tidak ada pangkalnya dan tidak ada ujungnya. Sempurna kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Yang maha hidup selain Allah pasti merasakan yang namanya kematian. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal, tiada pangkal dan tiada akhir. Allah Al-Qayyum, Allah Subhanahu wa taala yang berdiri sendiri. Seluruh makhluknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajat hidupnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa berdiri sendiri. Al-Qayyum, al-qa'imu bi nafsihi wal muqimu li ghairihi. Seluruh makhluknya bergantung kepada Allah. Seluruh makhluknya Allah yang mengatur segenap urusannya. Gerak-geriknya semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Segala sesuatu di alam semesta tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya semata. Dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki mustahil akan terjadi. Sekalipun seluruh makhluknya bersatu padu untuk mewujudkannya. Allah berkehendak wujud, maka terwujudlah. Allah berkehendak tidak terwujud, maka tidak akan terwujud sama sekali dan selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari situlah betapa agungnya, betapa luhurnya makna-makna yang terkandung di dalam ayat kursi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allah sebutkan la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Allah hidup, Allah maha hidup, Allah maha sempurna kehidupannya. Dalam pada itu Allah mengatur segenap urusan hambanya. Seluruhnya, baik yang berakal maupun tidak berakal, yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Baik yang ada di atas langit yang ketujuh maupun yang di bawah bumi yang ketujuh. Semua Allah Subhanahu yang atur. Semua Allah Subhanahu yang berikan rezeki kepadanya. Dalam pada itu Allah katakan, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidaklah sedikit pun Allah Subhanahu wa taala mengantuk, apalagi tertidur. Seluruh yang mengatur,
pasti akan merasakan lelah. Setiap sosok yang mengatur pasti akan lelah, maka dia perlu beristirahat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sempurna. Betapa banyak makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa ribuan triliun makhluk yang ada dalam semesta ini, Allah atur semuanya. Dan Allah sedikit pun tidak mengantuk, apalagi tertidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Tiada makhluk yang lepas daripada kekuasaan Allah. Semua makhluk yang terlihat oleh mata kepala kita maupun yang tidak terlihat, Allah yang menguasai dan memilikinya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dan tidak sampai di situ saja. Tidak ada sosok makhluk pun yang bisa semena-mena memberikan rekomendasi, memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya hanya milik Allah semua syafaat. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia sekalipun, di Maqamul Mahmud, kelak nanti di hari kiamat, yang setiap selesai sholat, setiap selesai azan, kita panjatkan untuk Nabi Muhammad Maqamul Mahmud. Wa ba'athu Maqamul Mahmud alladhi wa'adta. Ya Allah, bangkitkan untuk Nabi kami kedudukan yang paling mulia, Maqamul Mahmud, syafaatul uzma, syafaat yang paling besar kelak nanti di hari kiamat. Itu pun Rasulullah SAW tersungkur sujud kepada Allah sekian lama untuk diizinkan memberikan syafaat. Tidak sekonyong-konyong baginda Rasulullah memberikan syafaat, tapi minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Rasulullah tahu yang memiliki syafaat hanya Allah. Sekian lama Rasulullah tersungkur sujud. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut, "Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala bima hamid lam aqil al-yaum." Ketika itu aku diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, tahmid-tahmid yang sekarang aku tidak paham. Baru kelak nanti dari kiamat ketika itu aku dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru sekian lama baru Allah izinkan, "Ya Muhammad, irfa' rasak, wa qul tusma, wasal tu'tah, washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, bangkitlah engkau sekarang. Setelah tersungkur sujud, Nabi Muhammad SAW, ucapkanlah, engkau akan didengarkan. Mintalah, engkau akan diberi. Dan mintalah syafaat, engkau sekarang diizinkan memberi syafaat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sempurnanya Allah SWT. Tidak ada yang memiliki kekuasaan secara mutlak kecuali Allah SWT. Bahkan dalam hal pemberian syafaat, pemberian rekomendasi, siapa yang berhak masuk ke dalam neraka, siapa yang berhak masuk ke dalam sorga, siapa yang diringankan, siapa yang tidak diringankan, semuanya di tangan Allah, semuanya kuasa Allah SWT. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ditambah kesempurnaan Allah yang patut kita bersyukur ma'asyiral muslimin. Sebagai kaum muslimin, Allah berikan hidayah untuk menjadi mukmin, muslim, muhsin. Tatkala kita mengetahui betapa sempurnanya Allah, betapa masuk akalnya tauhid tersebut, Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi seluruhnya, apa yang telah terjadi seluruhnya, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Tiada suatu perkara yang terjadi di alam semesta ini tanpa sepengetahuan Allah SWT. Pasti dengan sepengetahuan Allah SWT yang sedang terjadi, yang akan terjadi, maupun yang telah terjadi. Allah katakan, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa." Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mengetahui ilmu Allah kecuali sebagian sedikit yang Allah izinkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitum
minal ilmi illa qalila. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau ya Rasul tentang hakikat ruh yang kita rasakan, yang ada di jasad kita, yang apabila ruh tersebut meninggalkan kita, matilah kita. Yang bisa kita lihat nanti kelak setelah sakratul maut. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qubidar ruh tabi'ul basar." Apabila malaikat detik-detik mencabut ruh kita, maka mata kita terbelalak melihat ke arah mana ruh tersebut dicabut. Yang bisa dilihat walaupun cuma satu momen, yang bisa kita rasakan dari kecil sampai sekarang. Tapi Allah katakan manusia tidak mengerti hakikat ruh. Kata Allah, ruh itu urusan Allah. Allah yang tahu hakikatnya. Karena kalian wahai manusia tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Menunjukkan kebesaran Allah. Luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Padahal disebutkan dalam hadis yang sahih, bosnya langit itu ada 7 lapis. Lapisan yang pertama langit dunia, dibandingkan langit yang kedua seperti gelang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Tiada berbanding. Demikian juga langit yang kedua dibandingkan yang ketiga. 7 lapis langit dibandingkan kursi seperti gelang dilemparkan ke padang pasir. Dan kursi demikian kecilnya dibandingkan arsy-Nya Allah SWT, seperti gelang dilemparkan ke padang pasir. Dan arsy betapa kecilnya dibandingkan dengan Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahul Azim. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidak sedikit pun menyusahkan Allah SWT mengatur alam semesta seluruh makhluknya, ars maupun makhluk yang ada di bawahnya. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah SWT yang maha tinggi lagi maha besar dan maha agung. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Masuk akal lah kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Karena hanya Allah yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sekian banyak faedah, sekian banyak makna yang terpancar daripada ayat kursi, yang semakin kita gali sebenarnya akan semakin dalam maknanya, semakin luas maknanya. Ma'asyiral muslimin, ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Di ayat tersebut tidak menyinggung tentang khilafah. Di ayat tersebut tidak menyinggung tentang salat, tidak menyinggung tentang ekonomi syariat. Di ayat tersebut menyinggung tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang paling agung yang selayaknya kaum muslimin mengkaji dan mengkaji, mempelajari dan terus mempelajari, memahami dan menghayati, lalu mengamalkan dalam kehidupan keseharian, sehingga akan terbersihlah akhlak dan pribadi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita dan segenap kaum muslimin akhlak yang mulia yang terpancar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid, yang menegakkan tauhid, yang menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi semata-mata. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم